Apa yang akan terjadi dengan Danantara kita? Karena sebenarnya Danantara ini mau kemana? Apakah dia menjadi pemain yang melengkapi swasta atau dia menjadi regulator yang membuat swasta tidak nyaman? Di dalam revisi Undang-Undang BUMN, Danantara itu diposisikan bahwa audit hanya ada audit khusus, ada permintaan audit khusus kepada BPK. Nah, dia berlindung sekarang nih. Laporan keuangan kenapa nggak dikeluarkan? Ya nanti menunggu audit dari BPK dan lain-lain. Loh, Danantara ini masih menjadi aset negara atau sudah pisah? Ada asosiasi lembaga-lembaga dana abadi internasional itu yang mengadopsi namanya Santiago Principle, prinsip keterbukaan. Danantara belum mau ikut ke situ. Danantara yang lebih besar ini justru nggak mengikuti standar internasional. Apa alasan pembenar menurut Anda? Danantara tidak mau atau belum mau tunduk pada Santiago Principle itu? Ada sesuatu yang berarti disembunyikan. Ada sesuatu yang publik dan investor tidak ingin tahu. Proyek mana yang akan mendapatkan kepercayaan dari investor kalau laporan keuangannya itu tidak dipublikasikan? Jadi ini masalah trust balik lagi. Apa yang dilakukan Danantara berpengaruh terhadap IHSG. Apa yang dilakukan Danantara berpengaruh terhadap rupiah. Apa ada program-program yang publik tidak boleh tahu? Tapi ini seolah Danantara berada di ruang yang gelap. Ini bukan lagi abu-abu, tapi ruang yang gelap. Begitu ada tawaran untuk masuk ke Danantara, dia nanya balik ke saya, "Are you sure?" Mereka khawatir dipidanakan. Keputusan yang paling atas dari Danantara adalah keputusan yang sifatnya politik. Padahal tujuan awal Pak Prabowo, saya ingat banget waktu itu, dia pernah ada pidato bahwa tujuan Danantara ini adalah karena swasta tidak tertarik bekerja sama dengan BUMN dengan berbagai resiko, maka dibuat jembatan yang namanya Danantara. PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Jadi ini akan menjadi single export gateway di Indonesia. Si Danantara atau BUMN yang ditugasi untuk menjadi badan ekspor ini mirip seperti BPPC Cengkeh pada waktu era Orde Baru. Ini kan sebenarnya kapitalisme negara dalam konteks yang paling subtle, yang paling vulgar ya. Kita belum pernah tuh mengulang lagi kesalahan dari BPPC Cengkeh. Pada saat itu kan salah satunya menstabilkan harga untuk mencegah kebocoran, tapi ternyata menjadi sarana monopoli Cengkeh saat itu. Ini apakah akan terjadi lagi? Ini kan kelihatannya mau potong kompas, mau langsung masuk pada... Ya sudah, negara aja yang kelola. Nah, negara aja yang mengelola. Law enforcement, penegakan hukum, kemudian sanksi yang berat, tata kelola, itu yang harusnya diselesaikan dulu. Ini kan kalau sifatnya monopoli begini, dia akan menjadi penentu harga juga. Kalau pembenarannya adalah justru ini akan memperkuat Danantara itu sendiri, itu logis atau tidak menurut Anda? Itu tetap nggak logis. Di negara mana sih yang dia menjadi monopoli terhadap sumber daya? Saya pikir nggak butuh kita badan ekspor satu pintu gitu. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Salah satu entitas sebenarnya yang diharapkan bisa mengatrol kepercayaan para investor gitu ya, itu kan adalah kehadiran Danantara, Mas. Tadi kita sudah bicara bahwa Danantara sendiri belum memberikan laporan keuangan gitu ya, karena secara logika dari kacamata hukum karena dia super holding dia tunduk pada ya aturan untuk bisa kemudian membuka secara terang benderang gitu laporan keuangannya, bahkan karena dia super holding, dia mengelola aset yang sedemikian besar kan berarti laporan keuangannya harus lebih advance lagi gitu ya, lebih detail lagi. Tapi bicara mengenai desainnya Danantara, saya mau bicara soal itu. Mas Bima, saat kita ngobrol dan Anda sudah ngobrol dengan saya juga sejauh sebelum kita menyalakan kamera mengenai bagaimana hari-hari ini banyak juga yang membaca bahwa Danantara sendiri itu tidak justru punya kecenderungan untuk mengambil alih atau overlapping dengan swasta di sektor-sektor tertentu gitu ya. Kan kalau misalnya Jepang, dia kalau sudah ada pemain swasta di situ maka pemerintah tidak ikut bermain menjadi pemain di situ, tapi cukup menjadi regulator. Nah, kita coba buka dulu dengan desain dari Danantara itu sendiri, Mas Bima. Atau kondisi lain yaitu bahwa beberapa program pemerintah justru itu mekanisme pembiayaannya melalui Danantara itu sendiri gitu ya, KCIC, beberapa program yang lain yang akhirnya kereta Wush ya, kereta cepat Wush gitu. Yang akhirnya seharusnya itu mungkin bisa dibiayai melalui APBN, tapi nggak tahu karena fiskal mungkin sangat-sangat sempit, jadi nggak cukup juga APBN kita, jadi mungkin pembiayaan yang paling mungkin possible adalah melalui Danantara. Kalau dengan desain begini, apa yang akan terjadi dengan Danantara kita? Ya ini Danantara bisa menjadi proyek seperti 1MDB di Malaysia. Karena antara
regulator, dan juga pemain, ini bedanya menjadi tipis. Mhm. Karena sebenarnya Danantara ini mau kemana? Apakah dia menjadi pemain yang melengkapi swasta, atau dia menjadi regulator yang membuat swasta tidak nyaman? Jadi ada hal yang berbeda jauh, dan ini selalu saya ingatkan. Jadi saya pernah bertemu dengan Menteri Perindustrian dari Singapura, Mhm. Temasek Holding ya. Saya tanya, Anda sebagai Menteri Perindustrian saat itu ya, apakah Anda bisa mengganti orang di Temasek Holding dan juga bisa meminta mereka untuk masuk ke proyek tertentu? Dia bilang nggak bisa. Ini dua chamber yang terpisah antara eksekutif itu dengan Temasek Holding atau Sovereign Wealth Fund. Ini dua chamber yang terpisah. Saya nggak bisa punya intervensi apapun di situ. Saya biarkan Temasek profesional. Dia rugi, pertanggungjawabkan. Dia untung, itu akan ada apresiasi. Nah, yang terjadi di Indonesia ini nggak jelas. Makanya berapa kali masyarakat melakukan gugatan terhadap revisi Undang-Undang BUMN. Termasuk soal laporan keuangan yang tidak dipublikasikan. Di dalam revisi Undang-Undang BUMN, Danantara itu diposisikan bahwa audit hanya ada audit khusus. Ada permintaan audit khusus kepada BPK. Termasuk juga kepada KPK untuk pengawasan. Nah, dia berlindung sekarang nih. Laporan keuangan kenapa nggak dikeluarkan? Ya nanti menunggu audit dari BPK dan lain-lain. Loh, Danantara ini masih menjadi aset negara atau sudah pisah? Inginnya mereka pisah. Tapi ketika tata kelola dipisah, mereka inginnya mendapatkan keamanan regulasi menjadikan entitas negara juga. Jadi ada inkonsistensi di situ. Kalau mau serius ya Danantara ya, seperti Temasek, maka laporan keuangan itu samakanlah dengan BUMN yang listing di bursa. Artinya harus taat aturan dan deadline dari laporan yang unaudited ataupun laporan yang sudah diaudit dipublikasikan. Itu salah satu sumber kepercayaan juga karena semua BUMN sekarang di bawah kendali Danantara. Maka transparansi itu menjadi hal yang penting. Makanya kita dorong Mbak, Danantara ini jangan too big to be fail. Jangan seperti 1MDB. Solusinya gimana? Solusinya adalah ikut ke dalam International Sovereign Wealth Fund. Ada asosiasi lembaga-lembaga dana abadi internasional itu yang mengadopsi namanya Santiago Principle. Prinsip keterbukaan. Danantara belum mau ikut ke situ. INA SWF justru yang ikut. Jadi INA SWF adalah Sovereign Wealth Fund pertama, keduanya baru Danantara nih. Yang pertama ikut, yang kedua Danantara yang lebih besar ini justru nggak mengikuti standar internasional. Apa alasan pembenar menurut Anda kalau kita yang bisa menduga-duga karena kita nggak di dalam gitu ya, Danantara tidak mau atau belum mau tunduk pada Santiago Principle itu? Apakah masih memohon waktu, bahasa awamnya gitu ya, memohon waktu untuk bisa membenahi tata kelola dulu baru kemudian, bisa terbuka, kepada publik, atau menurut Anda ada possibility yang lain? Ada sesuatu yang berarti disembunyikan. Ada sesuatu yang publik dan investor tidak ingin tahu. Tapi katakanlah publik satu hal, karena ada dana pajak juga dalam pembangunan Danantara yang pertama. Dan ada dividen yang menjadi hak APBN sekarang dipindah kepada pengelolaan Danantara. Jadi publik harusnya wajib tahu. Tapi katakanlah oke lah publik satu hal. Satu hal lagi yang paling penting adalah proyek mana yang akan mendapatkan kepercayaan dari investor. Kalau laporan keuangannya itu tidak dipublikasikan. Jadi ini masalah trust balik lagi. Apa yang dilakukan Danantara berpengaruh terhadap IHSG. Apa yang dilakukan Danantara berpengaruh terhadap rupiah. Dan itu punya implikasi yang cukup panjang. Jadi saya pikir apa ada program-program yang publik tidak boleh tahu. Padahal bilang aja. Misalkan Danantara mau membangun sesuatu, membangun proyek-proyek panel surya, transisi energi. Progresnya seperti apa. Tuh banyak yang akan bantu. Tapi ini seolah Danantara berada di ruang yang gelap. Ini bukan lagi abu-abu, tapi ruang yang gelap. Sehingga publik pun hanya tahu sepotong-sepotong. Begitu mereka bikin newsletter itu, ada briefing yang dikeluarkan Danantara, saya lihat, ini gak ada isinya nih. Jangan-jangan yang ngerjain pekerja magang di Danantara nih gitu ya. Tapi implikasinya serius karena saya punya banyak teman, dia levelnya sudah VP ataupun manajemen di BUMN. Begitu ada tawaran untuk masuk ke Danantara, dia nanya balik ke saya. Are you sure? Dia bilang. Loh, ini kesempatan dong membangun negeri dari BUMN loncatnya ke Danantara kan super holdingnya. Mereka khawatir dipidanakan. Mereka khawatir talent itu akan berhenti di mid management. Keputusan yang paling atas dari Danantara adalah keputusan yang sifatnya politis. Jadi
talent pool-nya itu sayang sekali. Nggak ada meritokrasi di dalamnya menurut Anda? Meritokrasinya ada karena dia mengambil talent-talent internasional, talent-talent dari BUMN-BUMN, tapi talent yang bagus pun ketika keputusan atasnya politis dan transparansi jadi pertanyaan, talent-talent tadi meritokrasinya hanya berhenti di mid level, di level tengah. Sayang sekali kan gitu. Termasuk langkah-langkah yang dilakukan oleh Danantara saat ini, Mas. Saya katakan tadi bahwa kita masih agak kabur membaca apakah Danantara mau jadi ikut main bersama-sama dengan sektor swasta atau dalam bahasa yang awam yang sering mungkin paling dikenal sama publik adalah soal kita ambil alih saja atau nasionalisasi gitu ya, yang akhirnya kemudian bisa memberikan juga sinyal yang negatif juga kepada para investor yang mau dari di luar negeri. Termasuk ketika Danantara mengumumkan atau presiden mengumumkan akan membentuk satu badan sawit, Badan ekspor sawit yang badan ekspor ya, tidak Badan ada judul ekspor. sawit, tapi badan ekspor berarti salah satunya tapi komoditasnya adalah sawit. Itu adalah satu perusahaan sendiri, anak perusahaan sendiri yang berada di bawah Danantara. Ya. Betul ya, Mas? Betul. Kita mencoba mencari informasi itu, apakah badan ekspor ini fungsinya seperti apa. Ternyata kita menemukan nih, jadi kita tanggal 20 Mei ini bertemu, 19 Mei itu ada yang mendaftarkan diri menjadi perusahaan baru. Namanya PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Jadi prosesnya hanya sehari? Prosesnya sehari nih, sebelum kita podcast dia udah mendaftarkan dan beralamat di Wisma Danantara. Dan direkturnya salah satu orang yang sekarang orang asing, WNA, yang sudah ada di dalam Danantara. Dan mungkin dengan badan yang baru ini, itu dia punya tugas khusus. Nah, tugas khususnya apa? Kalau dibaca di KBLI-nya, di AHU-nya, itu KBLI-nya bicara soal ini adalah lembaga holding. Jadi dia bisa ngapain aja sebenarnya sebagai holdingnya. Tapi kalau dilihat ini juga wacana yang hampir bertepatan dengan munculnya badan ekspor nasional itu. Di situ mengatur soal pembelian sawit, pembelian tambang, khususnya batu bara, dan sumber daya lainnya, itu melalui satu pintu. Nah ini kan artinya si Danantara atau BUMN yang ditugasi untuk menjadi badan ekspor ini mirip seperti BPPC Cengkeh pada waktu era Orde Baru. Jadi tujuannya untuk menstabilisasi harga biar nggak ada kebocoran, biar tidak ada misinvoicing, under invoicing. Tapi sebenarnya ini adalah capture, memangsa pemain-pemain swasta, margin tradingnya itu dipindahkan menjadi badan ekspor yang baru ini. Coba satu hari rame-rame dan lain-lain, satu hari ternyata baru didirikan badan ini. Mas Bima, kalau kita lihat dari rancangan peraturan pemerintah Republik Indonesia, mungkin kalau sudah diumumkan oleh Presiden mungkin akan ada nomor terhadap peraturan pemerintah yang dirancang. Tapi kan berarti peraturan pemerintah ini adalah soal, kalau dilihat dari draftnya, adalah tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui badan usaha milik negara. Jadi kalau kita lihat di pasal 3-nya kan menyatakan bahwa komoditas sumber daya alam strategis hanya dapat diekspor oleh BUMN ekspor. Yang mungkin dimaksud adalah PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Jadi ini akan menjadi single ekspor gateway di Indonesia. Dia akan menjadi satu pintu, baik BUMN maupun swasta, sawit, batu bara, dan sumber daya alam lainnya yang strategis, dianggap strategis, itu masuknya melalui trading company ini atau super holding ini. Dan ini yang menarik berarti kan ada margin atau rente yang bergeser. Dari sebelumnya trader-trader swasta itu bergeser menjadi BUMN. Yang menjadi pertanyaan, ini kan sebenarnya kapitalisme negara dalam konteks yang paling subtle, yang paling vulgar ya. Karena kita belum pernah tuh mengulang lagi kesalahan dari BPPC Cengkeh. Makanya saya coba komunikasi ke senior-senior yang pernah hidup pada waktu BPPC Cengkeh. Pada saat itu kan salah satunya menstabilkan harga untuk mencegah kebocoran, tapi ternyata menjadi sarana monopoli Cengkeh saat itu. Ini apakah akan terjadi lagi? Karena kalau kita lihat masalah utamanya, kebocoran di sumber daya alam sekarang untuk ekspor, itu betul. Timah, batu bara, nikel juga termasuk. Itu betul, memang ada. Studi kita juga bahkan menunjukkan ya, bahwa misinvoicing dan juga under invoicing itu besar sekali memang. Tapi caranya bukan dengan take over begini.
Ini kan kelihatannya mau potong kompas, mau langsung masuk Ya pada sudah, negara aja yang kelola. negara aja yang mengelola. Padahal law enforcement, penegakan hukum, kemudian sanksi yang berat, tata kelola itu yang harusnya diselesaikan dulu. Ini masuk loncat langsung, ya udah deh kalau gitu karena masalahnya terlalu rumit, negara aja. Apa ini nggak akan jadi persoalan baru? Persoalannya siapa yang menentukan harga? Baik tandan buah segar sawit maupun CPO untuk produk hilirnya, ataupun dari sisi batubara, harga batubara acuannya. Ini kan kalau sifatnya monopoli begini, dia akan menjadi penentu harga juga. Dan apakah harganya akan lebih tinggi? Belum tentu. Dan distorsi-distorsi yang seperti ini, belum persiapan sistemnya dan lain-lain, demi menyelamatkan keuangan negara, justru akan menjadi sentimen negatif. Sentimen negatif salah satunya disebabkan oleh nanti para eksportir swasta itu kehilangan kuasa langsung untuk bisa berhubungan dengan para pembeli atau buyer global gitu ya. Betul. Itu dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya si badan yang baru ini, badan ekspor ini, itu memang tahu siapa calon pembelinya. Ini kondisi batu bara kita ini sebenarnya dalam kondisi yang sangat kritis. Kenapa? Satu, batu bara sekarang ya dari Indonesia ini jelas kalah bersaing dengan batu bara dari Afrika Selatan dan juga Australia karena kalori mereka lebih tinggi. Belum ada lagi transisi energi. Ya, kita mendukung memang transisi energinya, tapi transisi energi ini artinya akan memukul dari sisi ekspor batu bara dan harus ada yang memperhatikan berapa banyak PHK. Ini juga jadi soal. Jadi saya kira mendorong batu bara untuk semakin dikecilkan karena dia ekstraktif itu satu hal. Tapi kalau cara mainnya seperti ini akan mendistorsi dan membuat efek samping lainnya apa? Efek samping lainnya kan tujuannya biar tidak ekspor karena dipersulit satu pintu, akhirnya PLN itu dapat pasokan batu bara yang lebih banyak di dalam negeri. Pertanyaannya, 100 gigawatt programnya Pak Prabowo ini nggak akan masuk kalau PLN-nya dapat batu bara murah. Sebenarnya tujuannya ke sana. Tapi bagi pelaku usaha batu bara, ya udahlah PHK aja lah, ngapain pusing-pusing. Ini kan ada rentetan-rentetan distorsi dari harga dan juga ekspor tadi kemana-mana. Ini seolah, oh iya batu bara ini barang Tuhan bagi rata milik Indonesia. Jadi harus dikelola. Tapi kan cara mainnya bukan begitu. Karena lagi-lagi ya sebenarnya kan dasarnya adalah pasal 33 Undang-Undang 1945 gitu ya. Negara ya mengelola sumber daya alam yang punya kaitan dengan hajat hidup orang banyak itu sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Narasi di konstitusi kita itu seperti itu. Tapi apakah dengan cara diejawantahkan dengan kemudian negara men-take over gitu ya atau bahasanya adalah menasionalisasi kalaupun itu ada perusahaan-perusahaan asing yang kemudian juga menjadi pemain di sektor-sektor tertentu yang nanti akan dibawahi oleh mungkin badan ekspor yang apapun namanya ya, karena nanti pasti akan punya nama yang akan diumumkan oleh presiden. Tapi Mas Bima, kalau pembenarannya adalah justru ini akan memperkuat Danantara itu sendiri, jadi Danantara akan bisa menjalankan fungsi untuk mengatur tadi, menjadi regulator sekaligus dia menjadi pemain gitu ya, sehingga kemudian apa bisa dipastikan oleh negara, dalam bahasa sederhananya seperti itu. Itu logis atau tidak menurut Anda? Tetap nggak logis. Karena Danantara sebagai lembaga pengelola dana dari BUMN dan juga dana investasi, ini kan punya dua arm ya, dua lengan untuk operating dan investment itu. Di negara mana sih yang dia menjadi monopoli terhadap sumber daya? Di Norwegia nggak begitu. Dia mengelola hasil keuntungan dari investasi minyak. Sehingga hasil investasi minyak itu bisa diinvestasikan ke tempat-tempat lain yang lebih hijau dan lebih tahan. Di Temasek dan juga Khazanah juga sama, modelnya juga begitu. Nah, ini menjadi pemain. Jadi bayangkan kalau Khazanahnya itu menjadi Petronas di Malaysia. Pasti teman-teman yang ada di Malaysia juga akan keheranan. Nah, ini sama. Jadi kita mau jadi pemain, kita mau jadi regulator, padahal tujuan awal Pak Prabowo saya ingat banget waktu itu, dia pernah ada pidato, bahwa tujuan Danantara ini adalah karena swasta tidak tertarik bekerja sama dengan BUMN dengan berbagai resiko, maka dibuat jembatan yang namanya Danantara. Nah sekarang Danantara menjadi kanibal, menjadi lawan dari swasta-swasta tadi. Ya makin malas swastanya untuk kerja sama dengan BUMN. Jadi tujuannya untuk unlocking atau membuka keran investasi itu pun juga jadi nggak tercapai. Yang terjadi adalah Danantara mau jadi raksasa sendiri.
kalau begitu kan teori Pak Purbaya, oh swasta nggak gerak karena pemerintah belum banyak bekerja sama dengan swasta, makanya ada suntikan likuiditas dan lain-lain, itu jadi buyar teori itu, jadi saling bertabrakan. Jadi kalau jadi positioning Danantara itu dibuat jadi apa ya, seolah-olah menjadi strategi commodity control gitu ya. Karena kan kalau di atas kertas kelihatannya kalau negara punya kendali terhadap segala sesuatu yang menjadi sumber daya alam di negara ini, berarti kan kita aman dari intervensi pihak luar gitu, siapapun dia. Tapi ternyata nggak bisa ya dibaca sesederhana itu gitu ya, bahwa ketika Danantara mengambil positioning sebagai strategi commodity control, dia akan menjadi pilar dari ketahanan ekonomi, itu kemudian serta-merta akan memberikan dampak positif. Iya, sederhananya adalah kenapa nggak belajar dari BPPC Cengkeh? Semua tujuannya bagus pada awalnya. BPPC Cengkeh sekali lagi pada awalnya itu banyak yang melihat, oh iya ya, ini jadi pengendali tata niaga untuk membuat cengkeh kita punya nilai tambah dan lain-lain, punya pembeli yang harganya fair, petani juga diuntungkan. Selalu awalnya muaranya begitu. Tapi berakhirnya dengan tata kelola yang sudah buruk dari awal, maka bentuk badan yang semakin dia memonopoli sumber daya, itu justru akan korup. Itu justru akan banyak kebocoran yang tadinya menyalahkan swasta bocor, ini menjadi bocor baru. Jadi hanya memindahkan segala sesuatu yang tidak ideal di sektor swasta diambil alih oleh pemerintah atau negara dalam hal ini, tapi ketika negara juga tidak baik tata kelolanya, maka itu hanya memindahkan masalah dari sektor swasta ke sisi pemerintah. Jadi dari market failure, kegagalan pasar menjadi state failure, kegagalan negara. Dan ini jauh lebih berbahaya. Oh iya. Mas Bima, saya coba cari-cari pembenarannya ya Mas Bima. Kalau Mas Bima salah satu dasar untuk membuat entitas bisnis baru ini di Danantara, di bawah Danantara, katakanlah badan ekspor ya untuk saat ini kita katakan seperti itu istilahnya, adalah juga agar negara bisa mengatur arus dolar supaya lebih efektif. Karena kan kalau kita lihat sektor-sektor yang nanti di bawah badan ekspor tentu akan transaksinya menggunakan dolar dan lain-lain. Itu juga masuk nggak? Sekarang pertanyaannya, kenapa eksportir tidak trust dan masih membutuhkan dolar, tidak trust terhadap rupiah untuk ditaruh devisa hasil ekspor DHE itu di perbankan dalam negeri? Alasannya kadang-kadang sederhana. Satu, mereka akan melihat, kemarin ada anggota dewan cerita, saya juga kalau habis ekspor saya akan taruh uangnya di Singapura tuh. Jadi pada waktu rapat dengar pendapat umum di DPR. Gimana? Pejabat pun juga melakukan hal yang sama. Sebenarnya mereka yang menjalankan fungsi sebagai penyelenggara negara, itu pun juga nggak yakin terhadap rupiah. Bayangkan, gimana pelaku usahanya? Jadi ada masalah tadi, distorsi dan juga defisit trust kepercayaan. Sekarang sisi perbankannya, siap nggak menampung devisa hasil ekspor? Banyak yang nggak siap. Dan kalau cara untuk bisa memperkuat nilai tukar rupiah dengan cara monopoli tadi, badan ekspor tadi, ini menurut saya bukan jalan. Justru yang terjadi apa? Yang terjadi adalah, sebelum badannya beroperasi, uang yang sudah ada di Singapura, yang ada di Australia, hasil dari ekspor, taruh aja di sana lebih lama. Karena mereka ngelihat ini kok arahnya makin arah capital control namanya. Jadi dalam bahasa moneter, ini adalah kondisi emergensi sekali pada saat terjadi krisis. Itu yang disebut capital control. Nah ini kenapa dilakukan sekarang? Berarti ini situasi yang sudah sangat urgent, sangat gawat. Berarti itu sinyal kuat bahwa dalam negeri memang tidak baik-baik saja. Betul. Jadi dia memaksa bahwa semua dana dari ekspor itu harus disimpan dan dikonversi ke rupiah. Tapi caranya begini, caranya capital control. Saya dulu mendorong perbankannya disiapkan dulu, baru pengusaha ekspor itu ditanya butuh dolar buat apa. 90% kapal logistik untuk ekspor itu hanya terima dolar. Gimana? Kalau pengusaha di semua suruh ekspor konversi ke rupiah hasil ekspornya. Terus yang membayar logistik nanti berarti mereka harus nukar ke dolar lagi. Jadi ada yang logis bahwa berapa persen sih mereka bisa mengkonversi ke rupiah, berapa persen yang memang komoditasnya banyak, jadi membutuhkan dolar untuk fleksibel. Tapi saya mendukung dedolarisasi. Nah caranya nih yang beda nih dengan yang dilakukan Pak Prabowo ataupun Danantara. Jadi menurut Anda tidak ada
prakondisi-prakondisi yang coba untuk diciptakan dulu, selain tadi soal ahunya satu hari ya, jadi gitu ya. Tapi, menurut Anda ada prakondisi-prakondisi yang seharusnya disiapkan oleh pemerintah sehingga kemudian ini tidak menjadi, semacam tikungan tajam Ya. sehingga sinyal negatif akan diterima oleh mereka yang punya uang gitu, yang akhirnya mereka lebih memilih untuk menahan uang-uang mereka itu di negara-negara lain selain Indonesia, ketimbang kembali memasukkan itu ke Indonesia dalam bentuk investasi. Itu yang menurut yang Anda mau katakan? Kajiannya mana? Bikin kajian dulu, bikin konsultasi publik. Publik itu bisa pelaku usaha, kampus, juga akademisi, Para stakeholder lah ya? para Heeh. stakeholder, diajak ngobrol dulu. Kalau ini langsung buru-buru dan cepat, karena cepat ini menunjukkan apa? Kondisi sudah sangat emergensi, kondisi sudah sangat darurat, maka mereka melakukan apapun cara untuk memastikan rupiahnya menguat. Tapi dengan cara-cara yang sebenarnya blunder terhadap kepercayaan rupiah itu. Apakah dengan kata lain bahwa ini sinyal pemerintah sendiri sebenarnya panik? Panik. Tapi kan kasihan, masyarakat desanya yang disuruh tenang. Sebenarnya di internal mereka juga mencari berbagai cara untuk bertahan. Hmm. Mas Bima, kalau Anda diberi kesempatan untuk memberikan masukan Ya. mengenai desain institusional badan ekspor ini yang diumumkan oleh Presiden, semoga pada saat kita tayangkan sudah ada peraturan pemerintahnya ya, jadi bisa kita lengkapi perbincangan kita ini. Tapi ketika desainnya seperti ini, menurut Anda seharusnya tidak ada saja badan yang dibentuk oleh Presiden ini, atau memang kita perlu ada badan seperti ini, tetapi dengan desain mungkin yang bisa Anda rekomendasikan sehingga kemudian kita punya pada akhirnya punya Danantara yang ideal, yang bisa menjadi, pengatrol ekonomi kita, yang bisa jadi ya pilar ketahanan ekonomi kita lah katakanlah seperti itu. Saya pikir nggak butuh kita badan ekspor satu pintu itu. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Karena fungsi dari pengawasan terhadap tata niaga, tata kelola itu, batu bara ada di Kementerian SDM. Benerin Kementerian SDM-nya. Itu ada pengawas tambang juga di situ. Kalau sawit, ada BPDP kelapa sawit, ada Kementerian Pertanian, ada saling urusan dengan masalah persawitan. Ada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhutanan. Jadi gunakan aja aparatur yang ada sekarang, jangan cari permasalahan baru. Ini seolah tadi masalahnya nggak selesai, mungkin nggak percaya terhadap sipil. Take over. Akhirnya take over. Take overnya juga hostile take over nih dengan cara yang agak memaksa. Ini kan akhirnya membuat persaingan usaha di Indonesia jadi rusak. Dan cara-cara ini kalau terus diteruskan, saya kira Danantara jadi kebingungan sendiri. Danantara ini makhluk apa? Pertanyaannya itu selalu sama dan semua investor, ya bahkan penasihat Danantara, saya pernah bertemu salah satu advisor Danantara, dia bertanya hal yang sama. Ini makhluk ini mau gimana? Advisornya sendiri bilang begitu. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan Danantara kehilangan orientasi. Jadi kita luruskan lagi lah. Ini mau jadi lembaga pengelola dana sovereign wealth fund itu ke mana? Memberesi BUMN, mencari investasi yang strategis, bukan menjadi monopoli. Apakah pengaruh utama kenapa Danantara menjadi bentuknya saat ini yang diprotes dalam tanda petik ya oleh banyak pihak termasuk oleh Anda saya yakin adalah karena tadi intervensi politik terhadap Danantara itu sangat besar, bahkan kalau kita baca mungkin Danantara itu potensial menjadi alternatif pembiayaan program-program pemerintah yang populis selain APBN, karena ya gampang saja, lebih gampang ketika APBN terbatas menggunakan Danantara. Yang penting program-program populis pemerintah itu bisa terwujud dalam waktu dekat. Itu yang terjadi menurut Anda? Pertanyaannya, kenapa Pak Purbaya masih menyuntik 420 triliun kepada Bank Himbara untuk mendukung program Koperasi. pemerintah, Oh. termasuk koperasi dan juga MBG. Itu fungsi Danantara di mana? Kalau Danantara sebagai sumber pembiayaan, maka Pak Purbaya nggak perlu tuh lakukan injeksi likuiditas sebesar itu kan. Dan sekarang kebingungan sendiri saya kira. Artinya apa? Fungsi dari Danantara 1 tahun pertama, perbaiki dulu deh BUMN-BUMN yang bermasalah dan pilih investasi yang memang menjanjikan. Contohnya nih investasi soal DME batubara, gasifikasi batubara. Ini investor dari Tiongkok nggak mau, investor dari Amerika Serikat nggak mau sebelumnya. Danantara mau kick off, mau groundbreaking proyek ini, ya kan? Nah, ditunda terus. Jadi bahkan satu proyeknya saja ini nggak fokus.
dan akhirnya menjadi proyek yang batal. Kalau saya sih pengennya emang DME nggak jalan. Hmm. Tapi belum selesai di sini, loncat lagi kepada haji, membuat perumahan. Haji Village ya. Perumahan haji Ya, gitu perumahan ya. haji. Ini apa ini? Kok loncat-loncat begitu? Sehingga nggak ada fokus dari Danantara. Itu yang membuat saya akhirnya melihat ini Danantara ini too big to be fail. Sayang sekali. Dan efek too big to be fail ini adalah sistemik. Maka kita harus mengingatkan kepada Danantara, mengingatkan kepada Pak Rosan. Dulu saya pernah kerja dengan Pak Rosan juga di Kadin ya. Tapi saya harus mengingatkan gitu ya sebagai seorang sahabat atau junior gitu ya yang sudah mengenal sosok Pak Rosan gitu kan. Orangnya sebenarnya pengen mendengar juga. Jadi jadikan Danantara ini menjadi vehicle untuk betul-betul kesejahteraan dari masyarakat dan kesejahteraan dari pegawai BUMN, menyehatkan BUMN. Itulah cara Danantara naik kelas. Jadi kalau nggak fokus dia, ada ini dan lain-lain. Saya kira talent yang udah bagus di dalam itu nanti akan kecewa. Yang Anda katakan tadi ya, too big to be failed gitu ya. Dan lagi-lagi kalau dalam kacamata kami sebagai warga negara Indonesia ya kita sebenarnya berharap pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ya benar-benar bisa diwujudkan. Salah satunya adalah melalui Danantara. Jadi semoga ini juga bisa menjadi sinyal bagi penonton kita. Ini kita bahas ini bukan karena kita benci pemerintah, tapi lagi-lagi kita sangat ingin sekali berkontribusi untuk memberikan masukan yang kita harapkan bisa didengarkan tanpa harus melihat bahwa secara diametral nih mereka di luar pemerintah dan kita ada di dalam pemerintahan sehingga diskursusnya jadi nggak konstruktif gitu ya. Thank you ya Mas Bima ya. Nanti kita bahas lagi setelah mungkin badan ekspor atau apapun nama entitasnya nanti itu sudah berjalan sehingga mungkin kita bisa memberikan insight-insight yang konstruktif gitu. Thank you ya Mas. Sehat selalu ya. Thank you.